Jauh di dalam pegunungan di sebelah utara Kadia Riverlands, terdapat sebuah desa yang sunyi dan damai. Desa ini adalah tempat tinggal dari Tianyin sekte ahli pedang yang legendaris, dan juga merupakan tempat di mana Duan Meng menghabiskan masa kecilnya untuk menyempurnakan tekniknya. Ketika usianya cukup untuk memegang pedang bambu, Duan Meng bertekad untuk menjadi seorang ahli pedang yang hebat. Sementara orang lain masih tidur, dia akan bangun dan berlatih keras. Dia menyadari bahwasanya persyaratan memasuki sekte ahli pedang Tianyin begitu tinggi, dan maka dari itu dia giat berlatih siang dan malam dalam badai, hujan dan salju. Akhirnya, gerbang kuil suci itu pun terbuka untuk Duan Meng. Tidak lama kemudian, bakat dan obsesinya yang luar biasa terhadap ilmu pedang menarik perhatian pemimpin mereka, Master Limbat, Longma, yang dulu merupakan murid naga agung dan pemimpin spiritual dari sekte ahli pedang Tianyin. Di bawah bimbingan Master Long, Duan Meng mulai mengungguli teman-temannya dan menjadi pemimpin murid baru. Seiring berjalannya waktu, Duan Meng mulai lelah akan kehidupan di pegunungan yang membosankan. Obsesi dan ambisinya akan ilmu pedang membuatnya ingin menantang lawan yang lebih kuat. Sehingga dia dapat menciptakan legendanya sendiri dan menyebarkannya ke seluruh dunia, layaknya ahli pedang legendaris yang menginspirasi perjalanan pribadinya. Tetapi, Master Longma menolak permintaannya untuk pergi dari gunung itu. Ini belum waktunya. Kamu belum menjadi ahli pedang yang tak terkalahkan, kata Master Longma. Duan Meng yang masih muda dan penuh semangat menolak untuk menuruti perkataan gurunya. Dia cukup percaya diri dengan kemampuannya dan berharap meningkatkannya dengan melalui pertarungan terus-menerus. Selama bertahun-tahun, Duan Meng berkelana ke seluruh Kadia Riverlands, mengalahkan satu persatu ahli pedang, termasuk para rakyat Dragon Altar. Dia terus mendekati gelar ahli pedang terhebat tanpa mengalami satu pun kekalahan. Ini adalah saat sebelum Duan Meng bertemu dengan seseorang yang akan menjadi saingan terberatnya, Zixu. Orang ini datang entah dari mana dan tidak memiliki guru. Hidupnya bagaikan sebilah pedang, dibentuk dengan sempurna dan dilengkapi dengan dirinya sendiri. Untuk mengalahkan Zixu suatu hari nanti, Duan Meng mengucilkan dirinya di pegunungan dan berlatih keras selama 3 tahun. Di akhir waktu 3 tahun ini, Duan Meng merasa siap untuk bertarung kembali dengan Zixu, dan turun dari pegunungan itu. Tetapi takdir berkata lain, lawannya jauh berkembang pesat, dia kembali kalah. Dan bahkan pedangnya dibelah jadi 2 oleh lawannya. Kegagalannya mengingatkannya pada perkataan gurunya. Akan tetapi, Duan Meng telah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Tak ada cara membuat pedang di tangannya lebih cepat dan lebih kuat. Untuk mencari gaya ilmu pedang yang benar-benar tak terkalahkan, Duan Meng meninggalkan wilayah Kadia Riverlands dan berkelana ke seluruh Land of Dawn. Dalam perjalanannya, dia mendengar kabar mengenai Laboratorium 1718 bahwa mereka dapat menstimulasi potensi tubuh manusia melalui transformasi buatan, memberi kekuatan lebih pada seseorang. Duan Meng tidak dapat menahan keingintahuannya. Jika kabar ini benar, maka dia masih memiliki kesempatan untuk mencapai puncak dari ilmu pedang. Selama dia menjadi lebih kuat, apapun akan dilakukan. Pada saat ini,
ilmuwan jahat dari Laboratorium 1718 juga tertarik pada ahli pedang dari timur ini. Mereka sedang mempersiapkan proyek augmentasi baru untuk menciptakan senjata manusia. Ketika kedua pihak menyetujui proyek ini, transformasi pun dimulai. Setelah beberapa kali melakukan eksperimen dan operasi, proyek itu akhirnya berhasil. Sebuah makhluk dengan kekuatan mekanis dan kemampuan berpedang seperti manusia telah terlahir. Tetapi setelah terbangun, Duanmeng melupakan segalanya tentang dirinya, termasuk namanya sendiri. Dia kemudian diberikan nama baru oleh para penciptanya, Sabar, senjata dari Laboratorium 1718. Sabar menjadi alat untuk memburu pihak-pihak yang menentang mereka. Tentunya, ini semua merupakan rencana mereka yang berniat memancing orang yang tepat untuk membantu mereka menyelesaikan proyek senjata manusia ini. Setelah transformasi itu selesai, Duanmeng, yang dulunya bermimpi untuk mencapai puncak tertinggi dari ilmu pedang, tidak lagi hidup. Sebagai gantinya, sebuah pembunuh mekanis, Sabar, dilahirkan. Meskipun para pencipta Sabar yakin bahwa mereka telah berhasil. Seiring berjalannya waktu, gerakan yang tidak asing, perasaan memegang pedang di tangannya, pembunuhan demi pembunuhan, hari demi hari. Sesuatu mulai berkecimpung di hati Sabar. Sebagai seorang petarung, dia tidak dapat menerima statusnya yang diturunkan menjadi mesin pembunuh biasa, dan dapat merasakan memori yang terpendam jauh dalam pikirannya untuk diingat kembali. Dia mulai mempertanyakan masa lalunya sendiri dan arti kehidupannya. Di suatu malam yang larut, tersiksa oleh potongan-potongan ingatannya. Sabar menghancurkan implan yang mengendalikan saraf di kepalanya, menghancurkan laboratorium proyek senjata humanoid itu, dan melakukan perjalanan jauh, penuh dengan kesepian. Bertahun-tahun setelahnya, Laboratorium 1718 tidak pernah menyerah dalam pengejaran suatu benda yang dianggap sebagai produk gagal. Melalui seluruh perjalanan dan pertarungan setelahnya, Sabar bertekad untuk menemukan kembali nama dan asalnya. Potongan-potongan ingatannya terus kembali, membimbingnya menemukan masa lalunya secara perlahan. Hanya ada satu hal yang ia yakini, dia belum menjadi ahli pedang yang benar-benar tidak terkalahkan. Dan bahwa dia masih memiliki lawan yang menantikan pertarungan mereka berikutnya. Dalam perjalanannya, dia mendengar kabar mengenai Laboratorium 1718 bahwa mereka dapat menstimulasi potensi tubuh